Jadi gue tuh turun ya, curam banget sampai terjatuh, terjungkal ke bawah. Aku langsung pegang telinganya, bawa gergaji besi buat apa coba? Oke, kembali lagi di channel gua Bima Pama, dan di sini gua bakal menceritakan lagi sebuah kisah horor ya, yang dimana ini gua alami tapi lewat mimpi. Makanya segmen ini disebut Dream Miss, itu dream dan juga miss ya. Jadi di segmen ini kalian bakal ngerasain gimana sih ceritanya kalau misalnya mimpi yang kalian alami terus kalian ingat lagi, terus kalian coba-coba visualkan lagi, tuh menceritakan lagi. Nah, di sini gua bakal lakukan itu. Mimpi yang gue alami adalah gue masuk ke rumah psikopat yang bener-bener parah banget. Nah, jadi buat kalian semuanya perasaan, kita langsung mulai ke ceritanya. Jadi, cerita itu dimulai saat gue itu pulang dari futsal. Sebelumnya, gue futsal dulu nih sama teman-teman ya kan. Di jam 11 malam, gue baru pulang. Dan di sana emang jalanan ke rumah gue itu emang banyak banget ya pepohonan. Ya seperti pohon pinus, pohon beringin, segala macam itu banyak. Dan di jalan itu, motor gua tiba-tiba mogok. Bayangin, jam 11 malam, motor mogok sendirian. Nah, gua minta tolong dong. Tapi saat gua pegang HP, itu gua nggak ada kuotanya. Nah, gua bingung banget nih gua harus ngapain. Akhirnya gua mau nggak mau ya harus dorong motor gua ke depan, ke jalan, menuju rumah gua sendiri. Saat di jalanan, akhirnya gua nemuin sebuah rumah, yaitu rumah seorang ya, sebut aja namanya Pak Udin gitu. Gua ketok dong ke rumahnya, tok tok tok. Akhirnya Pak Udin keluar, buka pintunya. Dia akhirnya bantuin gue dengan bawa motor sendiri, dan motor gue di step gitu kan, didorong pakai kaki, di step gitu. Sampai akhirnya gue tuh nemu pertigaan ya. Jadi ada 3 jalan ya di sini. Ada yang ke rumah gue, ada yang ke tempat lain, dan juga ini yang paling curam nih, yang sebelah kanan. Dan si Pak Udin ini itu dorong motor gue ke sebelah kanan sendiri. Jadi gue tuh turun ya, curam banget sampai terjatuh, terjungkal ke bawah. Itu bener-bener sampai rusak ke motor gue juga. Dan pas gue melek, gue udah terkapar di tanah. Gue kesakitan dong. Nah, Pak Udin datang tuh bawa motor kan, turun, berhenti depan gue, terus turun dia bawa gue. Dan tiba-tiba semuanya gelap ya, semuanya gelap banget. Sampai akhirnya gue buka mata gue ternyata udah di kasur yang gak gue kenal sama sekali. Kasur itu tuh kasur kayak kasur lama. Bahkan buat dinding rumahnya aja, dinding kamarnya itu udah pakai kayu, masih pakai kayu, bayangin. Banyak banget lukisan-lukisan, foto-foto aneh yang bahkan gue nggak kenal sama sekali. Dan akhirnya Pak Udin masuk ke kamar itu. Dia datang bawa perban buat ngobatin gue yang lagi terluka. Di sana Pak Udin tuh bawa suntikan yang gue nggak tahu suntikan apa kayak gitu. Terus dia tusuk ke kaki gue, dia dorong gitu kan. Nah, sampai akhirnya kaki gue mati rasa. Setelah itu gue bilang, Pak, ini kenapa ya? Kok kakiku mati rasa gitu kan? Pak Udin jawab, oh nggak apa-apa, teman bapak itu dokter, nanti bentar lagi dia kesini kok. Setelah itu Pak Udin pergi lagi. Dia keluar kamar, gue nggak tahu sama sekali. Gue cuma tiduran. Katanya kan nunggu dokter ya. Karena ya gue pikir ya udah nunggu dokter aja gitu kan, seperti yang Pak Udin bilang tadinya. Setelah gue tunggu-tunggu, kok agak aneh gitu kan. Tiba-tiba ada suara gergaji mesin dari luar, ada suara gonggongan serigala, ada banyak banget suara-suara aneh yang ada di luar rumah. Karena gue penasaran, ya gue paksain diri aja. Satu kaki masih mati rasa, tapi satu kakinya lagi itu masih bisa jalan. Jadi gue jalan sambil pegang tembok kayak gini ya. Gue jalan sambil pegang tembok kayak gini kan. Sampai akhirnya gue datang ke jendela buat ngeliat ada apa aja sih di luar. Pas gue lihat di luar itu, astaga, itu suasana yang luar biasa gelap ya, pepohonan, hutan. Dan tahu apa yang paling nyeremin? Pak Udin pakai gergaji mesin itu buat motong pipa, dan itu suaranya aneh banget. Dan gak cuman itu, ada kelinci datang lompat-lompat, Pak Udin langsung pegang telinganya. Gua pikir itu buat diambil, buat dipelihara atau apa. Enggak, dia pegang di badannya, dia tarik, lepas. Gua sampai muntah liatnya anjir. Karena gua panik, ya gua otomatis gua lari dong. Gua keluar dari kamarnya si Pak Udin itu, gua buka pintunya, banyak banget lorong, astaga. Akhirnya gua lari sambil terpincang-pincang, sambil pegang tembok, kaki kanan doang yang gerak, kakinya mati rasa. Gua jalan terus sampai ke basement. Gak jelas banget. Di basement, astaga, banyak banget ya barang-barang yang penuh sama darah, entah itu pisau, bahkan mesin cucinya aja itu ada darahnya. Itu apaan coba? Terus Pak Udin tuh nyaut dari dalam ruangan, manggil-manggil nama gua, teriak-teriak,
Ya gue panik dong, ya gue langsung lari-lari ke sebuah tempat kemanapun itu, sampai akhirnya di jalan buntu gue nggak bisa kemana-mana. Dan di situ juga Pak Udin dateng, kakinya tuh berat banget langkahnya, astaga bikin gue merinding sekejur badan. Karena gue nggak ada tempat lagi buat lari, Pak Udin langsung narik lengan gue. Dan tahu apa? Setelah itu gue bangun lagi di kamar yang sama lagi. Pak Udin datang lagi, bawa perban lagi kayak di awal. Nah itu gue bingung, lah ini bukannya tadi udah ya. Nah Pak Udin nusuk satu lagi kaki kanan gue yang masih beres, yang masih bener. Itu ditusuk sampai akhirnya kedua kaki gue tuh mati rasa. Itu gue nggak bisa gerak sama sekali. Dan ini kejadian yang paling parah, yang paling disturbing, yang paling aneh banget. Di mana Pak Udin bawa gergaji besi, buat apa coba? Tangannya keangkat, pegang kaki gua kayak gini. Gua langsung satu tangan yang pegang gergaji besi ini dia turunin ke kaki gua. Dan tahu apa? Setelah itu dia gosok terus. Dia tarik dorong. Tapi kaki gua mati rasa, nggak ngerasain apa-apa. Tapi gua ngeliat dengan jelas apa yang lagi dilakuin Pak Udin ini kepada kaki gua. Bayangin itu sih, dorong tarik. Bayangin itu sih, dorong tarik. Terus sampai dalam, sampai apa? Sampai akhirnya tulang gua itu keluar. Dan setelah itu Pak Udin ganti lagi posisinya. Dia ambil kaki bagian lain, dia juga potong bagian situ. Kedua tulang kering yang ada di kaki gua itu hilang, udah nggak ada. Dan gua lihat gua masih melek, tapi gua nggak ngerasain sama sekali sakitnya. Pak Udin akhirnya bawa kedua tulang kering, dan di situ gua sendirian, gua tiduran. Kedua kaki gua udah nggak bisa digerakin sama sekali, nggak bisa sama sekali. Gua di situ nangis, ketakutan, minta tolong, permohonan, doa segala macam udah gua lakuin. Bener-bener gua kayak traumatis banget di situ anjir. Setelah itu Pak Udin datang lagi tuh ya. Dia datang lagi bawa apa coba? Bawa dua tulang baru, masih bersih, kayak udah dipoles, udah dicuci. Dan apa yang dilakukan? Anjir, bayangin, dia pasang lagi tulang kering baru itu ke kaki gua. Dia jahit satu persatu. Kulit gua yang awal terbuka itu dipasang lagi, dicomotin ya, ditusuk, diiket. Anjrit. Dan dalam beberapa menit kedua kaki gua udah dijahit semuanya, udah beres. Tapi darah gua itu masih keluar semuanya. Darah gua tuh masih seger banget, sumpah. Tapi lagi-lagi yang jadi masalahnya adalah gua nggak ngerasain apa-apa, tapi gua ngeliat semuanya. Dan akhirnya Pak Udin tuh pergi dari kamar, sehingga gua sendirian dong. Dan karena gua nggak mau terulang lagi, nggak mau tangan gua sampai digituin juga, atau bahkan kepala gua, akhirnya gua merangkak. Walaupun nggak bisa jalan, gua ngerangkak, gua ngesot anjir, buat ambil HP gua di atas meja. Gua ambil tuh, gua langsung buru-buru gua ambil utang online, gua langsung isi kuota, gua telepon kedua orang tua gua. Mah, tolong mah, Pak, tolong Pak, beneran Pak, ini butuh bantuan Pak, buruan Pak, segera Pak, di sini Pak. Setelah gua telepon, akhirnya gua tutup HP gua tidur, gua tenangin diri gua bernafas. Tok. Gua panik, gua langsung kayak, gua udah siap-siap dong. Gua udah siap-siap kalau sampai Pak Udin datang lagi. Gua ambil HP gua siap-siap lempar. Dan ketika pintu itu dibuka, ternyata itu kedua orang tua gua. Gua turunin HP, gua napas lega. Dan kedua orang tua gua itu lihat lemes banget, sampai pucet. Apalagi gua, tangan gua udah mati rasa juga, udah lemes banget karena kehilangan darah. Dan gua akhirnya mulai pingsan kembali. Dan disitulah gua bangun dari tidur, dari mimpi buruk yang kejam banget itu. Tapi nggak selesai di situ. Pas gua bangun, gua lihat kaki gua itu sama-sama kayak gini juga, dan nggak bisa digerakin. Gua panik lagi. Itu baru udah bangun, udah di real life, udah bangun dari tidur, tapi kaki gua kayak gitu ya, mati rasa, bener-bener mati rasa. Gua coba guling ke sini, guling ke kiri, guling ke kanan, itu nggak bisa. Akhirnya gua tidur lagi, gua langsung kayak gitu terus ya, kram. Kaki gua langsung kram bos. Dan cara gua nanganin kram tuh kayak gini.
dan akhirnya kaki gua bisa sembuh lagi. Alhamdulillah, semuanya udah beres, semuanya udah selesai. Itu jam 5 pagi, akhirnya gua bangun. Gua langsung berdiri, gua ambil wudhu, gua sholat, gua selesaikan dulu. Habis itu gua mandi, gua sarapan, bebas semuanya. Akhirnya semua tentang mimpi buruk itu sudah selesai. Nah, jadi itu dia buat mimpi hari ini, buat segmen Dreamies. Jadi buat kalian juga, kalau misalnya kalian punya cerita ataupun mimpi yang luar biasa nggak masuk akal, entah itu horor ataupun apapun itu, bisa coba kalian komen di kolom komentar apapun yang kalian inget tempatnya di mana dan apa yang sedang kalian lakuin di sana. Jadi gitu aja buat video hari ini. Buat kalian semua yang suka, jangan lupa dislike, share, dan komen. Dan ini semua itu cuma tentang mimpi ya, jadi nggak real, tapi tetap aja gua bakal edit sesuai dengan gilaan yang ada di mimpi ini. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa subscribe dan juga pantengin selalu channel ini. Jadi see you next time, see you next video. Goodbye.